Saudara-saudariku yang terkasih, kita bertemu lagi. Kembali Anda berjumpa dengan saya, Pastor Igo Walerubun MSC, dalam kisah para orang kudus setiap hari. Hari ini tanggal 12 November, kita memperingati Santo Yosafat Kuncewicz, uskup dan martir Rusia, dan Santo Nilus dari Sinai, rahib dan pengaku iman. Yang pertama, Santo Yosafat Kuncewicz, uskup dan martir Rusia. Pada tahun 1600, seorang pemuda berusia 16 tahun diutus orang tuanya ke kota Wilma, barat laut kota Minak, Rusia, untuk dididik dalam ilmu perdagangan. Pemuda itu adalah Yosafat Kuncewicz. Ia rajin belajar dan bekerja. Namun sementara itu cepat sekali ia menyadari bahwa bakatnya bukan di bidang perdagangan. Ia sebaliknya lebih tertarik kepada hal-hal kerohanian. Di kota besar itu ia menyaksikan keadaan gereja Rusia yang kacau balau oleh pengaruh skisma yang timbul di kalangan umatnya. Umat memutuskan hubungannya dengan gereja Roma dan tidak lagi mengakui Paus sebagai pemimpin tertinggi gereja. Tidak sukar baginya untuk memilih mana gereja yang sebenarnya menurut kehendak Kristus. Ia yakin bahwa kebenaran dan cinta kasih Kristen tidak ditemukan di dalam cara-cara kekerasan, tipu muslihat, dan fitnah sebagaimana terlihat di dalam gereja Ortodoks. Hidup rohaninya mulai berkembang terlebih dengan keikutsertaannya dalam kegiatan-kegiatan liturgi sebagai lektor atau penyanyi. Tidak ada upacara di gereja Tritunggal Maha Kudus yang diabaikannya. Pada tahun 1604, ia masuk biara Tritunggal Maha Kudus dan menerima nama baru, yaitu Yosafat. Jumlah calon di biara itu kurang sekali. 3 tahun lamanya ia sendiri saja bersama pemimpin biara yang bergelar Archimandret. Namun tujuan hidupnya jelas dan nyata, yaitu bertapa, berdoa dan bermeditasi serta bermati raga untuk memohon dari Tuhan persatuan gereja Ortodoks dengan gereja Roma dalam kandang kebenaran. Pada tahun 1609, ia ditahbiskan menjadi imam. 8 tahun kemudian, ia menjadi uskup Polotsk. Yosafat ternyata seorang uskup yang saleh dan keras terhadap dirinya sendiri, tetapi murah hati terhadap sesama. Ia seorang rasul yang rajin, terutama giat dalam usaha untuk menciptakan persatuan gereja. Hasilnya nyata. Rusia Putih kembali kepada ikatan cinta kasih Kristus di bawah pimpinan wakilnya Paus di Roma. Banyak orang memusuhi dia karena iri hati terhadap semua usahanya itu. Meskipun demikian, ia tidak takut. Ia bersedia mempertaruhkan nyawa demi cita-citanya mempersatukan gereja. Pada bulan Oktober tahun 1623, ia pergi ke kota Witebsk, benteng orang skismatik, dengan maksud menyampaikan khotbah yang jelas mengenai persatuan gereja Kristus. Sementara itu, musuh-musuhnya tetap mencari cara untuk membunuh dia. Pada tanggal 12 November sesudah misa, beberapa penjahat masuk ke dalam kediamannya dan secara kejam menyerang dan membunuh pelayan-pelayannya. Uskup saleh ini tampil ke depan dan dengan berani berkata, "Aku inilah yang kamu cari. Mengapa kamu membunuh pelayan-pelayanku yang tidak bersalah ini?" Yosafat kemudian dibunuh juga dan jenazahnya dibuang ke dalam sungai Dvina. Kemartirannya membuka mata banyak orang skismatik yang kemudian bertobat dan bersatu dengan gereja Roma yang benar. Di antaranya ada seorang uskup agung Ortodoks, pemimpin kaum oposisi. Orang kudus lain yang juga kita peringati pada tanggal 12 November, yakni Santo Nilus dari Sinai, rahib dan pengaku iman. Nilus hidup pada pertengahan abad keempat di Konstantinopel.
Pegawai tinggi ini telah berumah tangga dan diberkati Allah dengan 2 orang anak. Namun lama-kelamaan timbullah dalam hatinya hasrat untuk menjalani hidup sebagai rahib di tempat yang sunyi demi pengabdian yang total kepada Allah. Istrinya menyetujui perceraian mereka dengan syarat putra sulung mereka tetap tinggal mendampingi dia. Demikianlah Nilus bersama Theodulus, anaknya yang bungsu, berangkat ke padang gurun Sinai dan menetap di sana sebagai rahib. Rencana hidupnya dapat diringkas sebagai berikut: memuji Allah dengan perkataan, mengabdi kepadanya dengan perbuatan, dan berbakti kepadanya dengan pikiran. Pada suatu hari, hidupnya yang suci serta aman tentram itu diganggu oleh serangan gerombolan penjahat orang-orang Arab. Banyak rahib dibunuh. Nilus dapat menyelamatkan diri, tetapi putranya ditangkap dan ditawan sebagai budak. Sesudah menguburkan jenazah teman-temannya, Nilus pun berusaha mencari Theodulus. Namun, ia tidak berhasil menemukannya. Pada suatu hari, secara kebetulan ia mendengar bahwa anaknya itu menjadi budak belian di Eleusa, sebuah kota dekat Beerseba. Ia pun berangkat ke sana tanpa mengantongi uang sesen pun untuk menebus Theodulus. Tidaklah mungkin ia dapat menebus anaknya itu. Baginya hanya tinggal satu kemungkinan, yaitu menghadap Uskup Eleusa dan menceritakan kepadanya segala sesuatu yang telah terjadi atas dirinya. Atas bantuan uskup itu, Theodulus dapat ditebus. Kemudian, karena kepandaian serta kesalehan Nilus dan Theodulus, mereka ditahbiskan menjadi imam. Mereka kemudian kembali ke Sinai untuk menjalani hidup tapa mereka di sana. Nilus meninggal dunia pada tahun 430 di Gunung Sinai. Saudara, demikianlah kedua orang kudus yang kita peringati pada tanggal 12 November, yakni Santo Yosafat Kuncewicz, uskup dan martir Rusia, dan Santo Nilus dari Sinai, rahib dan pengaku iman. Santo Yosafat Kuncewicz dan Santo Nilus dari Sinai, doakanlah kami. Tuhan memberkati.